Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Ari Broto. Pada video saya yang terdahulu kita sudah membahas tentang mukjizat. Lalu bagaimana caranya kita dapat memperoleh mukjizat? Saat ini kita akan membahasnya. Untuk memperoleh mukjizat tentu dibutuhkan iman. Lalu seberapa besar iman kita? Sebagai orang Kristen, pada umumnya kita telah percaya dan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal itu dikenal sebagai iman dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita. Namun ada jenis iman yang berkaitan dengan keyakinan atas kepercayaan terhadap mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah di dalam Injil Matius pasal 8 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-13, yaitu di situ dikisahkan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Jadi di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13 dikisahkan ada seorang perwira dari Kapernaum yang hambanya sakit. Dan dia ingin hambanya itu sembuh sehingga dia mendatangi Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk hambanya tersebut. Pada saat Tuhan Yesus ingin datang ke rumah perwira tersebut berkata bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Maka dari itu perwira itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Kurang lebih demikian kisahnya. Jadi kita dapat pelajari kisah yang ada di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13 ini tentang bagaimana iman dari perwira Kapernaum tersebut. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita petik dari Matius 8 ayat 5 sampai 13 adalah iman harus disertai dengan kerendahan hati. Perwira ini tidak peduli dengan pangkat dan kedudukannya. Demi sebuah mukjizat, maka dengan kerendahan hati dia datang kepada Yesus memohon kesembuhan untuk hambanya. Kerendahan hati sangat penting dan dihargai oleh Tuhan Yesus, sehingga kemudian menghasilkan mukjizat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil atau kita petik dari kisah perwira Kapernaum tersebut. Iman harus disertai dengan kerendahan hati. Lalu pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah iman harus disertai dengan keyakinan penuh. Keyakinan akan kuasa Tuhan Yesus membuat perwira ini berkesimpulan bahwa hanya dengan sepatah kata saja maka hambanya itu akan sembuh. Perwira ini sangat yakin dengan kata-kata Yesus yang berkuasa, sehingga dia hanya mengharapkan sebuah kata saja dan itu akan menyembuhkan hambanya. Luar biasa imannya dari perwira Kapernaum ini. Lalu pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari kisah ini adalah iman harus disertai dengan kepatuhan. Perwira ini memberikan gambaran tentang kepatuhan seorang prajurit untuk melakukan perintah atasannya. Dia sangat tahu tentang kepatuhan dan hormat kepada perintah dari seorang atasan. Dan perwira ini percaya jika dia patuh kepada perintah Tuhan Yesus, maka kesembuhan bagi hambanya pasti terjadi. Kalau kita baca pada keseluruhan pasal ini di ayat ke-13, Tuhan Yesus menyuruh perwira itu pulang. Dan apa yang dia yakini akan terjadi? Perkataan Yesus dipegang teguh oleh perwira ini, dan kemudian mukjizat kesembuhan terjadi kepada hambanya. Luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Makanya Tuhan Yesus juga berkata, iman sebesar ini tidak aku dapati. Belum pernah aku dapati. Kata Tuhan Yesus. Begitu melihat iman dari perwira Kapernaum tersebut. Lalu bagaimana dengan iman kita? Sebesar apakah iman kita? Ketika kita mengharapkan mukjizat,
maka kita harus memiliki kualitas iman seperti perwira Kapernaum yang terdapat di dalam kisah di dalam Injil Matius pasal 5 sampai ayat 13, pasal 8 ayat 5 sampai 13 tersebut. Iman yang besar, Bapak Ibu Saudara, mendatangkan banyak mukjizat di dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.